Biasanya kalau seminggu setelah Paskah begini nih ya, saya mengkhotbahkan bagian-bagian atau teks-teks Alkitab yang tetap berhubungan dengan atau Jumat Agung atau dengan Paskahnya. Tapi saya mengubah kebiasaan itu karena saat ini ada penderitaan yang hebat. Ya, tadi saya lupa membicarakan gempa bumi yang kemarin terjadi ya. Memang Surabaya kena tidak terlalu keras, tetapi itu adalah gempa yang terkeras yang saya pernah alami. Tapi karena pusat gempa di Laut Selatan, kalau tidak salah 183 km di selatan Surabaya ya, itu sudah masuk di laut. Maka kota-kota yang di sebelah selatan seperti Malang, Blitar, Lumajang, kemarin saya juga dengar Wates, lalu yang lebih selatan lagi pasti lebih parah karena gempa 6,7 dan kedalaman 25 km itu cukup hebat sebetulnya. Kalau pusat gempanya di bawah Surabaya bisa banyak bangunan hancur. Jadi sebetulnya ini juga khotbah ini bisa diarahkan untuk orang-orang yang terkena musibah gempa ini, dan bisa diarahkan kepada siapapun yang dalam penderitaan apapun. Tapi secara khusus saya arahkan untuk orang-orang di NTT, orang percaya di NTT yang mengalami penderitaan gara-gara atau banjir bandang atau badai dan sebagainya ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam segala penderitaan kami masih tetap bisa mendengar, membaca, mempelajari, merenungkan sebagian firman, dan bahkan bisa mendapatkan penghiburan pimpinan dari firman. Kami berdoa untuk acara firman ini, kiranya Tuhan pimpin, arahkan, dan berkati. Tolong kami mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu supaya jangan semua terkeluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan setiap pendengar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang mengikuti kebaktian, biarlah mereka bisa mendengar firman dengan sebaik-baiknya. Berikan keterbukaan dalam hati mereka, kerinduan terhadap firman, konsentrasi, dan jauhkan segala macam gangguan, juga sinyal HP, wifi, atau listrik, atau ketenangan dan sebagainya Kau jaga, sehingga seluruh kebaktian ini, baik penyiarannya maupun penerimaannya, berjalan lancar dan khususnya acara firman-Nya. Dan tolong semua mereka bukan hanya bisa mendengar, tapi dengan pencerahan dari Tuhan bisa mengerti, dan juga dengan anugerah dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, mereka bisa
mengimani, menanggapi secara positif firman yang diberitakan. Dan dengan demikian bisa menolong mereka di tengah-tengah penderitaan mereka. Kami sadar juga setan bekerja. Kuatkan semua kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah ini saya berikan judul penghiburan untuk orang percaya yang menderita. Berarti kalau saudara bukan orang percaya, apakah saudara orang yang non-Kristen sama sekali? Atau saudara orang Kristen KTP saja? Maka ini bukan untuk saudara. Tapi untuk saudara yang adalah orang percaya, maka khotbah ini merupakan penghiburan di tengah-tengah penderitaan saudara. Khotbah ini sudah pernah saya khotbahkan, bahkan lebih dari sekali. Tetapi saya percaya bahwa khotbah ini dikhotbahkan 10 atau 20 kali pun, khususnya pada saat kita menderita, khotbah ini bisa menjadi penghiburan yang sangat hebat. Mari kita membaca teksnya. Kejadian 42 ayat 1 sampai dengan ayat 38. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing pada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan, untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Maka teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku. Hanya untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini, jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar. Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kami ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati." Demikian diperbuat mereka. Mereka berkata seorang pada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu.
Bukankah kita melihat bagaimana sesaatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada dalam mulut karungnya. Katanya pada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat, ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar, dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami, seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu pada kami, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara, haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu, dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu. Maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati, dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cipta. Saudara, cerita ini diawali dengan saudara-saudari Yusuf yang pergi ke Mesir di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5. Beberapa hal yang ingin saya bahas, saudara. Pertama, tanah Kanaan yang katanya subur dan sebagainya ternyata tidak terluput dari bencana kelaparan selama 7 tahun itu ya. Dalam Kejadian 41 ayat 56 dan 57 dikatakan bahwa bencana kelaparan yang 7 tahun itu menimpa seluruh bumi. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan seluruh bumi itu, karena kalau kita melihat dalam Alkitab, saudara, istilah seperti itu ya, seluruh bumi, tidak harus betul-betul diartikan seluruh bumi. Bandingkan misalnya Lukas 2 ayat 1, di mana ada sensus dikatakan juga di seluruh dunia. Tapi mana mungkin Kaisar Romawi mengadakan sensus untuk seluruh dunia, Amerika, Australia, Indonesia misalnya. Itu tidak masuk akal sama sekali. Jelas seluruh dunia dalam Lukas 2 ayat 1 hanya diartikan wilayah Kekaisaran Romawi. Jadi saudara, seluruh bumi ini sama.
Kita tidak tahu seberapa luas, tapi yang jelas bukan hanya Mesir yang terkena bencana kelaparan, tapi juga daerah-daerah sekitarnya, termasuk Kanaan, tempat Yakub dan keluarganya tinggal. Jadi saudara, di sini kita melihat bahaya kelaparan 7 tahun. Dan itu tidak hanya menimpa orang kafir atau tidak beriman, tetapi juga menimpa orang beriman. Kalau saudara-saudara yang terkena bencana di NTT mengeluh atau bersungut-sungut, kami percaya Engkau Tuhan. Kenapa kami terkena bencana bersama-sama dengan orang yang tidak percaya? Saudara, Tuhan itu kalau dia mau ya, dia bisa memberikan bencana hanya kepada orang kafir atau tidak beriman. Dan dia mengecualikan orang yang beriman. Dia sudah membuktikan. Seperti pada waktu dia memberikan 10 tulah di Mesir, di mana tulah-tulah itu hanya mengenai orang Mesir dan tidak mengenai orang Israel sama sekali. Jadi dia bisa kalau dia mau. Tapi saudara, pada kasus ini dia membiarkan Yakub dan keluarganya yang boleh dianggap sebagai gereja pada saat itu juga terkena bencana kelaparan yang 7 tahun itu. Ya memang dijalani belum 7 tahun, mereka sudah pindah ke Mesir, tapi bencana kelaparan 7 tahun. Jelas karena dia mempunyai rencana yang baik terhadap mereka. Saya akan tunjukkan rencana apa yang baik bagi Yakub dan keluarganya. Mereka orang-orang beriman, tapi tetap terkena bencana sama seperti orang-orang kafir. Tuhan punya rencana baik. Rencana apa? Pertama, poin A, saudara, untuk mempertemukan kembali Yakub dengan Yusuf dan mempersatukan kembali Yusuf dengan keluarganya, karena mereka harus membentuk 12 suku Israel, dari mana nanti akan diturunkan Mesias. Jadi ini satu rencana yang luar biasa bagus ya, bagi Yusufnya, bagi Yakobnya. Yusuf pasti kangen keluarganya, ya rasanya tidak ada dendam kepada saudara-saudaranya. Semua bentaan dan sebagainya tadi kan cuma sandiwara sebetulnya. Dia tetap mengasihi mereka, apalagi mengasihi ayahnya, apalagi mengasihi adik yang paling kecil, Benyamin. Yakobnya lebih-lebih dipertemukan kembali. Ini sesuatu yang luar biasa indah. Tapi pada waktu mereka terkena bencana kelaparan itu, apakah mereka membayangkan itu akan berakibat bagus begini? Tidak kelihatan sama sekali. Saudara yang di NTT sekarang terkena bencana, data listrik, rumah hancur dan sebagainya. Saya kok yakin saya tidak bisa melihat. Tidak peduli saudara orang beriman bagaimanapun, saya tidak bisa melihat kebaikan apa Tuhan. Dan saudara yang lain yang mengalami bencana lain, apakah penyakit, apa COVID, atau masalah keuangan karena krisis ekonomi gara-gara COVID ini, atau apapun, terkena gempa bumi, saudara menderita dan saudara tidak melihat. Saudara pikirkan ya, kalau semua bisa dilihat dengan mata jasmani, kita tidak membutuhkan iman. Iman sekalipun tidak melihat, itu yang Tuhan inginkan. Dalam penderitaan, dalam bencana apapun, percaya sekalipun tidak melihat. Roma 8:28 itu janji Tuhan. Saudara melihat kebaikan apapun. Oh, saya sendiri sangat sering mengalami hal seperti itu, saudara. Mengalami bencana dan saya tidak tahu apa maunya Tuhan kasih ini. Kadang-kadang hal yang remeh-remeh, diam-diam kegembosan ban. Tuhan apa maunya? Kebaikannya apa?
Saya tidak tahu, saudara. Mungkin andai kata tidak kebosan, saya jalan di sana, saya ditabrak truk dan saya mati, saya tidak tahu. Tapi pokoknya pasti ada. Tuhan tidak nganggur-nganggur tanpa alasan. Memberikan penderitaan kepada anak-anaknya. Dia rela menyerahkan Kristus untuk mati di salib, baru kita rayakan pada Jumat Agung. Mana bocor dosa kita. Itu puncak kasihnya. Apakah dalam bencana dia memberikan bencana itu bukan karena dia mengasihi, tanpa tujuan yang baik? Itu tidak mungkin. Tidak peduli mata saudara tidak bisa melihat secara jasmani, kiranya mata rohani saudara melihat pada janji Tuhan itu dan percaya ada kebaikan yang entah kapan baru akan saudara lihat. Bisa dalam dunia ini, bisa dalam dunia yang akan datang. Poin yang kedua, poin B. Rencana yang baik yang lain, saudara. Mengapa harus terjadi semua ini? Untuk menggenapi nubuatnya kepada Abraham. Dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan 16. Ini nubuat kepada Abraham ya. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Kalau mereka tidak pindah ke Mesir, ini tidak terjadi, saudara. Ya, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau itu Abraham, ya. Abraham tidak mengalami itu. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Orang Amori, orang Kanaan itu ya. Jadi saudara, ada bencana menimpa orang kafir. Baik itu orang kafir maupun orang beriman. Apakah itu wabah COVID-19 atau efek-efek yang lain gara-gara wabah itu dalam dunia ekonomi dan sebagainya, atau ini suatu bencana alam, banjir, badai, gempa bumi, gunung meletus, atau apapun, atau ada kebakaran yang besar, perusakan oleh massa dan sebagainya. Saudara, kalau ada bencana menimpa orang beriman maupun kafir, kita yang adalah orang beriman harus tetap percaya bahwa kalau Allah tidak mengecualikan kita dari bencana itu, Dia pasti punya maksud yang baik untuk kita. Dia bisa mengecualikan, tapi Dia tidak mengecualikan, maka Dia pasti punya maksud yang baik untuk kita. Untuk yang kafir, maksud yang baik itu tidak harus. Bisa maksud buruk untuk yang kafir, untuk yang Kristen KTP. Tapi untuk saudara yang Kristen, sungguh-sungguh tidak mungkin tidak ada maksud yang baik lalu diberikan penderitaan tanpa tujuan. Mari kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini mutlak, tanpa kecuali apapun. Banjir bandang termasuk, gempa bumi termasuk, badai termasuk, listrik putus termasuk, semua termasuk. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Salah bagian yang saya garis bawahi dan saya beri warna biru itu ya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Ini jelas menunjukkan bahwa mendatangkan kebaikan itu hanya bagi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh. Janji ini seringkali diobral ya. Orang kafir pun menderita dibacakan ayat ini. Itu ngawur. Janji ini tidak berlaku untuk orang kafir, tidak berlaku untuk orang Kristen KTP. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kafir tidak bisa mengasihi. Mengasihi Allah itu tidak mungkin. Takut bisa, mengasihi tidak bisa. KTP juga tidak bisa. Karena orang percaya sungguh-sungguh, baru dia mendapatkan Roh Kudus. Dan buah roh salah satunya adalah kasih.
baru bisa mengasihi Tuhan. Dan ini hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Masih tambah lagi, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Ini pasti panggilan efektif yang tidak bisa ditolak, karena ini sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang dipredestinasikan untuk selamat dipanggil, dan kartu mereka pasti percaya. Jelas seluruh bagian yang saya garis bawahi, ini adalah bagian yang menunjuk kepada orang Kristen yang sungguh-sungguh saja. Berhentilah menggunakan ayat ini untuk orang yang non-Kristen dan orang yang pasti sudah bisa pastikan Kristen KTP. Memang tahu pasti itu kadang-kadang sukar sekali, tapi kadang-kadang bisa. Kalau orang itu pergi ke gereja hanya waktu Natal dan Paskah, saya bisa percaya dia orang Kristen. Sedikit-sedikit bolos, sedikit-sedikit bolos. Setiap ada firman Tuhan dia ketiduran. Saudara bisa percaya dia orang Kristen. Jadi saudara, kadang-kadang bisa terlihat dengan jelas orang ini Kristen KTP. Tapi kadang-kadang sukar sekali. Dalam kasus Yudas Iskariot, sampai akhir 11 murid itu tidak ada yang tahu kalau dia Kristen KTP. Lalang di antara gandum kadang-kadang begitu mirip, sangat sukar untuk dibedakan. Tapi saudara sendiri seharusnya tahu soal Kristen sungguh-sungguh atau bukan. Kalau saudara Kristen sungguh-sungguh, janji ini berlaku untuk saudara. Kalau tidak berlaku. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Menghadapi bencana itu, saudara-saudari Yusuf dikatakan dalam ayat 1b hanya berpandang-pandangan saja. Kita baca ayat 1 sekali lagi. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Mungkin ini sikap kehabisan akal atau putus asa. Mereka banyak orangnya, 11 anak laki, tambah 1 anak perempuan, tambah Yakub, tambah 4 istri dan sebagainya. Saudara, ini tidak ada makanan pada masa kelaparan seperti ini. Banyak. Mereka habis akal, putus asa. Dan saudara, ini adalah sikap yang sangat salah di dalam menghadapi problem, kesukaran, dan penderitaan. Begitu putus asa sampai tidak melakukan apapun yang sebetulnya bisa dilakukan. Hanya berdiam diri, pandang-pandangan. Kalau pandang-pandangan, gandumnya bisa datang sendiri begitu. Tidak bisa, saudara. Tapi saudara, memang dalam penderitaan, apalagi penderitaan yang hebat, bencana alam seperti yang terjadi NTT dan sebagainya, sangat banyak sikap ini yang diambil. Bukan hanya sengaja, tapi tidak bisa tidak melihat kondisi, mengalami, dan lalu punya sikap habis akal, putus asa, dan tidak makan apa-apa. Maka saudara bacalah 2 ayat ini ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Memang tentu hati yang gembira, obat yang manjur ini tidak bisa dimutlakan ya. Tapi saya percaya banyak penyakit, khususnya yang berurusan dengan psikologi, bisa sembuh hanya dengan hati yang gembira. Tapi kalau penyakit itu betul-betul fisik, saya tidak percaya hati yang gembira bisa jadi obat. Coba gigi saudara bolong, saya kepingin tahu dengan hati yang gembira, lalu bolongnya bisa hilang. Atau saudara patah tulang, itu betul-betul fisik. Tidak ada kemungkinan saudara mau gembira bagaimanapun obat yang manjur itu tidak bisa. Jadi ayat ini tentu tidak mutlak. Tapi saudara, banyak hal berlaku hati yang gembira adalah obat yang manjur. Banyak penyakit yang muncul atau hilang tergantung suasana hati kita. Kalau sedih, depresi, bisa muncul
banyak penyakit, apakah itu mah atau darah tinggi atau apapun segala macam yang lain. Tapi kalau hati yang gembira, maka semua itu bisa malah hilang. Tapi kalau semangatnya patah, mengeringkan tulang. So, jangan patah semangat, kuatkan hati saudara. Kita lihat lagi Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saya tidak bisa bayangkan penderitaan tanpa listrik dan tanpa internet dan sebagainya. Tidak bisa saya bayangkan. Rumahnya tanpa atap, saya tidak bisa bayangkan. Tapi ayat ini suatu firman Tuhan. Kalau saudara bersemangat dalam keadaan itu, saudara dapat menanggung penderitaan saudara. Tapi kalau semangat saudara patah, semua makin hancur. Yang sekarang saudara harus lakukan, saling menguatkan, saling menghibur. Jangan tidak peduli pada saudara seiman yang sedang depresi gara-gara penderitaan ini, tapi saling menguatkan. Karena itu saudara, dalam segala penderitaan atau problem, khususnya problem yang sangat hebat, tetaplah berharap kepada Allah. Mari kita baca dan renungkan ayat-ayat ini ya. Pertama, poin A, Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Perhatikan, aku akan bersyukur lagi kepadanya. Berarti problemnya akan beres, dia akan bersyukur lagi. Penolongku dan Allahku. Saudara masih percaya dalam penderitaan saudara dia adalah penolong saudara dan Allah saudara? Atau sudah berhenti dalam hal itu? Karena poin B, Yesaya 40 ayat 27 dan 31. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Anak kalimat itu bagian akhir itu jelas menunjukkan Tuhan tidak peduli aku, gitu kasarnya. Dan ditanya di sini, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, hai Israel? Itu jelas tipe dari orang-orang percaya. Kalau saudara orang percaya, mengapa engkau berkata Tuhan tidak peduli aku, Tuhan tidak urus aku? Aku sekarang tidak punya makan, aku tidak punya listrik, tidak punya rumah, dan sebagainya dan sebagainya. Saya lanjutkan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Pengertian kita dan pengertian Allah. Punya Allah seperti langit, punya kita seperti bumi. Sebab itu jauhnya. Kita tidak mengerti terjadi karena apa. Dia mengerti, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini orang-orang yang karena kuat bersandar kekuatan mereka sendiri, justru jadi lelah, lesu, tersandung. Ayat 31 kontrasnya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Teks ini dan teks berikutnya nanti pada poin C itu menjadi dua teks yang menghibur saya selama hampir 3 tahun pada waktu saya sekolah teologi. Pada awal saya ada di sana, bahasa Inggrisnya masih tidak karu-karuan. Itu membuat depresi bukan main. Lalu saya punya problem tidur dan macam-macam hal yang memusingkan. Dalam keadaan itu, seorang teman saya, seorang Amerika,
datang ke kamar saya, maunya ngajak belajar bersama. Tapi pada waktu dia melihat dan tahu bahwa saya sedang sangat-sangat sedih dan sangat depresi, dia lalu membacakan 2 teks ini. Entah dari mana di dalam otaknya dia bacakan 2 teks ini. Dan saudara, pada waktu dia membacakan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku, dan sebagainya. Saya betul-betul merasa kayaknya Tuhan itu bicara kepada saya. Kamu menderita. Mengapa engkau berkata, aku tidak peduli kamu? Dan dilanjutkan, loncat dia. Lalu poin C, mari kita baca. Yesaya 41 ayat 8 dan terusnya. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku. Maksud saya hambaku, ada kata hambaku itu, saya merasa betul Tuhan bicara. Saya dipanggil jadi hamba Tuhan, sekolah di Amerika karena mau jadi hamba Tuhan. Hai aku yang telah kupilih. Saya tahu saya jadi hamba Tuhan itu karena Tuhan memilih saya jadi hamba Tuhan. Keturunan Abraham yang kukasih. Dalam penderitaan saya, dia mengasihi saya pada saat itu. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Bagi saya yang dari Indonesia dan satu ada di Amerika, kata-kata ini sangat berbicara. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Lagi-lagi kata-kata ini luar biasa berbicara bagi saya pada saat itu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikian firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengir yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan merampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara, apakah ayat ini berlaku untuk saya hanya pada waktu teman saya membacakan bersaya? Tidak. Sepanjang hampir 3 tahun, saudara, sekolah di negeri orang itu problemnya banyak. Selain problem bahasa, banyak macam-macam. Dan problem penyakit saya, alergi dan sebagainya. Alergi saya muncul pada 1,5 tahun terakhir. Setiap musim semi dan musim rontok, saya sakit seperti flu terus. 3 bulan, setengah tahun dalam 1 tahun. Alergi terhadap serbuk bunga yang muncul pada musim semi, atau daun-daun yang rontok pada musim rontok. Itu justru musim kuliah. Kalau musim panas, libur, saya seger. Jadi selama 3 tahun, setiap saya mengalami keadaan depresi, saya baca 2 teks ini. Dan itu terus menghibur saya, selalu menguatkan saya. Bisa saudara catat 2 ayat ini. Dan saudara saya yang sedang dalam penderitaan, DNTT dan sebagainya, menggunakan ayat-ayat ini sebagai suatu penghiburan bagi saudara di tengah-tengah penderitaan saudara. Sekarang poin yang ketiga, Yakub
mendengar kabar bahwa di Mesir ada gandum. Dan ia menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli gandum dalam ayat 1 dan ayat 2. Jadi Yakub punya sikap yang lebih bagus dari anak-anaknya ya. Anak-anaknya depresi, pandang-pandangan saja, tidak melakukan apa-apa. Yakub tidak. Suruh anaknya beli gandum. Ayat 1 dan ayat 2. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Laki katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Saudara, poin A, dalam buku Saat Teduhnya Charles Harold Spurgeon itu memberikan renungan tentang hal ini sebagai berikut. Kelaparan menjepit semua bangsa, dan kelihatannya tak terhindarkan bahwa Yakub dan keluarganya harus menderita kekurangan yang hebat. Tapi Allah dari providensia yang tidak pernah melupakan objek dari kasih-Nya yang memilih, telah menyimpan sebuah lumbung untuk umat-Nya dengan memberikan orang Mesir peringatan tentang masa kekurangan dan memimpin mereka untuk menimbun gandum pada masa kelimpahan. Yakub tidak mengharapkan pertolongan dari Mesir, tetapi di sana ada jagung tersimpan untuknya. Orang percaya, sekalipun segala sesuatu kelihatannya menentangmu, tetaplah yakin bahwa Allah telah membuat persediaan demi kepentinganmu. Dalam gulungan kesedihanmu ada suatu bagian yang menyelamatkan. Dengan cara tertentu Ia akan membebaskan atau menolongmu, dan entah di mana dan di suatu tempat tertentu Ia akan menyediakan bagimu. Pertolonganmu mungkin akan muncul dari sudut yang tidak diharapkan, tetapi pertolonganmu pasti akan datang dalam kebutuhanmu yang sangat hebat, dan engkau akan membesarkan nama Tuhan. Jika manusia tidak memberi engkau makan, burung-burung gagak akan melakukannya. Dan jika bumi tidak mengeluarkan gandum, langit akan menurunkan mana. Saudara, Tuhan tahu kebutuhan saudara. Dia pasti akan memberikan. Tidak mungkin tidak kalau saudara anak Tuhan. Karena itu teguhkanlah hatimu dan beristirahatlah dengan tenang di dalam Tuhan. Allah bisa membuat matahari terbit dari barat jika Ia menghendakinya, dan membuat sumber kesukaran sebagai saluran kesenangan atau kesukaan. Saya bisa renungkan kata-kata ini untuk kondisi saudara. Tuhan itu kalau mau nolong, Dia bisa, kalau Dia mau nolong dengan menggunakan seorang raja gitu ya. Orang kaya sekali bisa kalau Dia mau. Tapi Tuhan itu Maha Kuasa. Dia bisa beli makan Elia pakai burung gagak. Israel di padang gurun Dia jatuhkan hujan mana. Dia bisa mengulang lagi kalau Dia mau. Pada waktu saya pergi ke Amerika itu, saya bingung bagaimana hidup di sana. Saya tidak tahu apa-apa tentang Amerika. Saya tidak belajar masak karena saya pikir sekolahnya akan seperti sekolah pendeta saya di New Zealand. Mereka tidak usah masak. Ada juru masak untuk seluruh asrama. Di Amerika lain, semua orang belanja sendiri, masak sendiri, saya suka-suka sendiri. Dan saya bisanya cuma masak air. Goreng telur saya tidak pernah, setahu saya. Saya hanya bisa masak beberapa macam masakan belajar di sana. Lalu satu orang India mengajari masak karinya India. Makanya bolak-balik itu saja. Untungnya saya tidak rewel dalam makan. Saya tidak bosan-bosan. Lalu orang yang menolong saya adalah seorang Amerika dengan 3 orang anak kecil, dengan istri dan 3 orang anak, yang dianya sendiri sekeluarga tergolong orang miskin. Tapi dia yang menolong saya semua. Nunjukkan caranya belanja dan sebagai nunjukkan apa saja. Saya tidak mikir sama sekali.
Pada waktu acara perkenalan dan sebagainya, dia tahu-tahu datangi saya. Kenapa saya? Saya tidak ngerti. Saya tidak kenal sama sekali dengan dia. Dia datangi saya dan ngajak ngomong-ngomong. Waduh, silakan. Orang ini salah satu yang paling sukar dimengerti dalam omongannya. Memang di sana tuh logat selatan itu sudah sangat sukar. Tapi dia salah satu yang paling sukar dimengerti. Jadi saya kalau ngomong sama dia pusing, tidak karu-karuan ini, tidak karu-karuan dengan omongan dia. Jangan pikir orang yang bisa Inggris bisa ngerti omongan orang selatan, saudara. Teman saya dari England datang, orang logat selatan ngomong dia tidak ngerti. Sebaliknya orang Amerika dengan aksen Inggris, orang Amerika tidak ngerti. Memang mereka cepat menyesuaikan, tapi mula-mula bingung sama bingungnya. Boleh percaya boleh enggak? Saya menyesuaikan dengan dia lama sekali. Bolak-balik tanya excuse me, sampai bosan, sampai izin tanya, itu malu ya. Tak ngerti-ngerti terus. Dan orang sana tuh nggak ngerti. Kalau saya nggak ngerti tuh gue omong lagi yang lebih keras, yang lebih lambat speednya begitu ya. Enggak, tetap ngeremeng. Dan speednya tetap gak ngerti. Sampai tahun ketiga gak ngerti kata-kata orang sana itu banyak. Karena cara orang logat selatan di sana itu mengucapkan sangat aneh. Saya ingat tahun ketiga itu saya ngomong-ngomong dengan sekretaris dari sekolah. Dia ngomong dok, tapi dengan cara sedemikian rupa sampai saya tidak ngerti. Excuse me. Dia ulang dog, sampai diulang 4-5 kali saya tidak nangkep. Dia lalu katakan dog, like a cat. Saya tambah bingung, kok dog like a cat ini apa? Lalu akhirnya saya berkata, spell it. Ejala D-O-G. Oh, dog. Saya nggak ngerti kata dog. Begitu ruwetnya jalan mereka ngomong. Dan orang yang Tuhan pakai menolong saya, orang yang miskin, tidak duga sama sekali Tuhan sediakan orang seperti ini. Saudara, di sana pada waktu mengalami bencana, banyak yang problem ekonomi. Mungkin saudara berharap pada orang-orang yang saudara kenal, yang kaya dan sebagainya. Bisa Tuhan menolong melalui orang-orang itu kalau Tuhan mau. Tapi saudara, tidak selalu. Jangan heran kalau ternyata yang menolong saudara justru orang yang miskin. Orang yang tidak punya kekuatan apa-apa. Saya mengharapkan pertolongan dari pemerintah. Pertolongan tidak kunjung datang. Tapi saudara, Tuhan bisa menolong orang dari sumber yang lain yang tidak seharusnya, yang sama sekali tidak saudara harapkan, tidak saudara pikirkan bahkan menolong saudara. Tapi yang pasti, Dia tidak akan membiarkan saudara mati kelaparan kalau saudara adalah orang percaya. Sekarang poin B, saudara. Yakub melakukan hal yang benar. Di mana? Dia bukan hanya beriman dan berdoa, tapi juga berusaha. Tuhan itu pernah berjanji kepada Yakub bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dalam Kejadian 28 ayat 14. Janji itu pasti terjadi. Sehingga tidak mungkin Yakub dan keluarganya semua ini mati dalam bahaya kelaparan itu. Tidak mungkin kan? Kalau mati, lah janjinya Tuhan tidak tergenapi. Tapi saudara, toh Yakub itu bukan hanya beriman pada janji Tuhan dan lalu tidak melakukan apa-apa di tengah-tengah bahaya kelaparan itu. Adanya rencana atau janji Allah tidak membuang tanggung jawab manusia. Jadi saudara, ada janji kepada saudara juga bahwa Tuhan akan membuat semua ini menjadi suatu kebaikan. Tidak berarti saudara diam saja beriman dan tidak melakukan apapun. Jadi saudara, sebagai orang percaya, sekalipun kita harus percaya pada Allah, berdoa, percaya pada janjinya, berharap pada Dia, tapi itu tidak berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa. Terus terang saya tidak ada di sana. Saya tidak tahu ada apa yang bisa dilakukan.
Tapi saudara yang ada di sana, pikirkan sendiri. Kalau berdoa, Tuhan, aku harus melakukan apa? Tapi yang jelas, bukan tidak melakukan apa-apa, kecuali betul-betul tidak ada apa-apa yang bisa dilakukan. Selama ada sedikit saja yang bisa saudara lakukan, lakukan yang sedikit itu. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Yakub tidak mengizinkan Benyamin ikut. Ayat 4 kita baca mulai dari ayat 3-nya. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudara yang, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Yakub ini masih trauma karena kematian Yusuf. Kematian dalam tanda petik. Dia kira matikan. Sehingga dia melindungi Benyamin secara berlebih-lebihan. Karena hanya Yusuf dan Benyamin yang adalah anak dari Rachel, istri yang paling dia cintai. Tapi saudara, overproteksi, perlindungan berlebihan ini merupakan sesuatu yang salah. Memang sering perwujudan dari cinta, tapi overproteksi itu salah dan itu merusak anak. Benyamin sudah dewasa dan tidak ada bahaya yang terlihat dengan mengirimkannya ke Mesir bersama dengan 10 saudaranya. Sehingga tidak pada tempatnya kalau Benyamin dilindungi dengan cara seperti itu. Ini menunjukkan bahwa dalam urusan Benyamin, Yakub itu kurang beriman dan berserah kepada Tuhan. Memang ya, di satu sisi kita memang perlu berhati-hati. Dalam pandemi ini banyak orang tidak berhati-hati. Tidak berhati-hati seperti itu sama dengan mencobai Tuhan. Tapi terlalu berhati-hati menunjukkan kurangnya iman dan penyerahan. Yang sukar adalah menentukan batas antara tidak berhati-hati atau mencobai Tuhan dengan terlalu berhati-hati. Batasnya yang pas itu di mana? Mintalah hikmat dalam doa. Mintalah pimpinan Tuhan dalam doa, supaya saudara tahu untuk tidak terlalu berhati-hati. Terlalu berhati-hati sini, atau sama sekali tidak berhati-hati, ceroboh. Minta hikmat, karena ini maupun ini dua-dua salah. Dari yang tengah. Kalian poin yang kelima. Akhirnya hanya 10 saudara laki-laki Yusuf yang pergi ke Mesir dalam ayat 3 dan 5. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Jadi mungkin dipertanyakan ya, mengapa 10 orang yang diutus? Mengapa tidak hanya 2 orang saja dengan banyak keledai? Kan bisa banyak keledai atau banyak kuda, tapi mereka kelihatannya punyanya keledai. Ditinjau dari sudut manusia atau logika, ini mungkin ya, mengapa kok 10 yang diutus semua ya? Mungkin disebabkan karena pembelian gandum di Mesir itu dijatah berdasarkan orangnya. Sehingga kalau yang datang hanya sedikit orang, maka hanya akan mendapat sedikit gandum. Karena itu Yakub mengirimkan sebanyak mungkin anak kecuali Benyamin. Di Amerika tuh sering ada sale, bahkan mungkin di Indonesia kadang-kadang juga demikian ya. Barang di sale murah sekali, tapi belinya dibatasi. Katakanlah boleh beli 2 pak. Kalau di sana tuh saya sering beli ayam yang di sale ya. Beli hanya boleh 2 bungkus. Nah saya pergi sama teman saya yang nggak kepingin beli ayam. Kamu beli om, nanti duitnya dari saya. Nek perlu balik lagi, sudah masuk lagi, sudah keluar taruh mobil, balik lagi, beli lagi. Boleh banyak, tidak apa-apa, memang boleh. Muter-muter boleh balik-balik. Nah bisa saudara, karena gandum itu juga tidak kelebihan. 7 tahun kelimpahan disimpan untuk 7 tahun kelaparan.
dan ini untuk orang luar. Ini bukannya gandum yang kebanyakan dia. Jadi mungkin dijatah seperti itu sangat memungkinkan. Ya, ini sudut manusia atau logika. Tapi bagaimanapun juga, di balik semua itu ada tangan Allah yang mengatur supaya mimpi pertama Yusuf dalam Kejadian 37 ayat 7, di mana berkas gandum, saudara-saudara Yusuf sujud menyembah kepada berkas gandum Yusuf, mimpi itu harus tergenapi. Nah kalau yang diutus cuma 4, loh gak cocok nanti sama mimpinya. Yang nyembah cuma 4, gak bisa, harus menyembah. Jadi saudara, ada penjelasan dari sudut manusia atau logika, tapi ada penjelasan dari sudut pandang Tuhan. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, saudara. Kita melihat pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ini ayat 6 sampai dengan ayat 25. Pertama, saudara, saudara-saudara Yusuf menyembah Yusuf yang adalah mangku bumi dalam ayat 6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, terjemahan kita ini mangku bumi, saya sendiri tidak ngerti apa sebetulnya mangku bumi ini persisnya ya. NIV governor bisa diartikan gubernur, bisa diartikan pemerintah. NASB ruler bisa diartikan penguasa. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Pertama, saudara, hati-hati dengan bagian perjanjian lama yang menunjukkan penyembahan terhadap manusia. Manusia kepada manusia, atau manusia kepada non-Allah. Dalam perjanjian lama, hal seperti itu memang lazim dan memang ya diizinkan, dalam arti kata ditoleransi, karena belum ada kata-kata Yesus dalam Matius 4 ayat 10. Mari saya bacakan ya, Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10 ini dikutip oleh Yesus dari Ulangan 6 ayat 13. Tapi saudara, Ulangan 6 ayat 13 tidak ada kata hanya. Memang Ulangan 6 13 versi NIV dan NASB ada kata only, yang artinya hanya atau saja. Tapi itu bukan terjemahan yang benar. Dalam NASB dicetak miring, menunjukkan bahwa dalam bahasa aslinya kata itu tidak ada. Dalam perjanjian baru, setelah adanya kata-kata Yesus dalam Matius 4 ayat 10, maka penyembahan kepada manusia maupun malaikat, pokok non-Allah, dilarang. Cornelius yang menyembah Petrus dalam Kisah 10. Lalu orang-orang yang pikir Barnabas dan Paulus itu dewa dalam Kisah 14. Saya berikan ayatnya di sini. Lalu dalam kitab Wahyu 19:10 dan Wahyu 22:8-9, Rasul Yohanes yang menyembah malaikat ditolak semua dan diarahkan sembahlah Allah. Dalam Kisah 12, Herodes menerima penghormatan ilahi dan dia dihukum mati. Karena saudara, menyembah orang yang non Allah atau bahkan malaikat itu dilarang. Menyembah Maria, orang-orang suci, orang tua, bahkan orang tua atau kakek nenek yang masih hidup, termasuk paikui atau sungkem. Saya barusan beberapa waktu yang lalu membuat khotbah tentang itu. Tradisi Cina itu paikui, tradisi Jawa sungkem. Menurut saya keduanya dilarang bagi orang Kristen. Sebetulnya dilarang itu semua, tapi kita tidak punya hak untuk melarang orang yang non Kristen. Ada orang yang keberatan dengan larangan ini dengan alasan bahwa paikui atau sungkem bukanlah penyembahan tapi penghormatan. Nah, untuk itu perhatikan peristiwa di mana Cornelius menyembah Petrus dalam Kisah Rasul 10 ayat 25. Mungkinkah Cornelius itu begitu bodoh sehingga menganggap Petrus sebagai Allah atau dewa? Tidak mungkin, saudara. Cornelius itu adalah atau seseorang yang sudah memeluk Yudaisme atau seorang simpatisan Yudaisme dari Kisah Rasul 10 ayat 2 dan 22. Jelas bahwa dia sebetulnya bukan menyembah Petrus,
tapi hanya menghormat maksudnya. Tapi dia melakukan penghormatan itu dengan sikap menyembah. Dan Petrus tetap menolak penghormatan itu dan dia berkata, bangunlah, aku hanya manusia saja. Kisah 10 ayat 26. Jadi Petrus beranggapan bahwa penghormatan dilakukan dengan penyembahan tidak layak bagi dia, karena dia hanya seorang manusia biasa, dan itu hanya layak untuk Allah, bukan untuk non Allah yang manapun. Sekarang poin B. Ini merupakan penggenapan mimpi Yusuf di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-7. Pada waktu mimpi itu diberikan, saudara, adalah sesuatu tidak masuk akal bahwa mimpi itu akan terjadi. Tapi kenyataannya itu terjadi. Memang firman Tuhan itu seringkali kelihatan tidak masuk akal dan pasti tidak akan terjadi. Tapi pada akhirnya itu pasti terjadi. Kalian kita masuk poin kedua. Yusuf berlaku sebagai orang asing dan dia berpura-pura ya, dan menuduh saudara-saudara sebagai pengintai dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya pikir saya tidak usah bacakan. Tadi kalau sudah kita baca dan ini cerita gampang untuk diingat. Yusuf mengenali mereka. Mereka tidak kenal dia. Tuduh sebagai pengintai dan sebagainya. Saudara, saya berikan beberapa penjelasan. Poin A, pada saat Yusuf dijual, saudara-saudara Yusuf sudah dewasa, lebih tua kan ya, sehingga wajah mereka tidak berubah jauh. Di samping itu, pakaian mereka dan jumlah mereka yang 10 orang dan bahasa mereka menyebabkan Yusuf langsung bisa mengenali mereka. Ayat 7 dan ayat 8a. Sekalipun sudah berlalu sedikitnya 20 tahun. Kita bisa bandingkan ayat-ayat itu yang saya berikan di situ. Oh, enggak, saya berikan di sana. Kita bisa bandingkan Kejadian 37 ayat 2. Yusuf dijual umur 17 tahun. Lalu pasal 41 ayat 46 itu umur 30. Berarti saat 17 ke 30 dan 13 tahun. Lalu 53 bencananya bukan bencananya, masa kelimpahan 7 tahun sudah lewat. Masa kelaparan entah berapa tahun. Di total sedikitnya berlalu 20 tahun. Tapi dia tetap mengenali. Tapi poin B, kebalikannya, saudara-saudara Yusuf tidak mengenali Yusuf karena pertama, waktu dijual dia baru berusia 17 tahun, sehingga mungkin sekali perubahan wajah dan sebagainya itu jauh lebih banyak. Dan kedua, pakaian Mesir dan bahasa Mesir yang digunakan oleh Yusuf membuat mereka tidak mengenalinya. Dan ketiga, pangkat Yusuf yang begitu tinggi menyebabkan mereka tidak menyangka sama sekali bahwa itu adalah adik mereka yang mereka jual sebagai budak. Jadi Yusuf kenal mereka, mereka tidak kenal Yusuf. Lalu poin C sekarang, Yusuf berlaku seolah-olah tidak mengenal mereka dan bahkan menuduh mereka sebagai pengintai. Saudara, mengapa dia melakukan ini? Yang pasti dia bukan melakukan ini karena dia ingin membalas dendam. Dia mengasihi saudara-saudaranya, terbukti dia menangis dan sebagainya. Tapi dia melakukan hal ini, alasan bahwa ini bukan balas dendam ya. Pertama, kalau dia memang mau balas dendam, dia bisa melakukan yang jauh lebih hebat. Dia penguasa, dia mau penggal mereka semua bisa. Kedua, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 jelas menunjukkan bahwa Yusuf tidak menendam kepada saudara-saudaranya. Kalau begitu, lalu mengapa dia berlaku demikian? Pertama, poin A, untuk mengetahui apakah mereka menyesali tindakan mereka atau tidak. Tindakan mereka dulu jual dia, mereka sesali itu ya atau tidak. Kedua, poin B, untuk mengetahui keadaan Yakub dan Benyamin. Bapaknya masih hidup atau enggak, dan adiknya bagaimana. Maka dia berpura-pura seperti itu. Poin C, untuk mengetahui apa yang terjadi selama 20 tahun lebih ini. Tapi saudara, saya berpendapat bahwa bagaimanapun juga sikap berpura-pura seperti ini
merupakan dusta dan tidak bisa dibenarkan dalam kekristenan. Ini dusta dengan sikap, dengan perbuatan, juga dengan kata-kata. Dan kalau saudara ingat kata-kata Yesus tadi, 2 kali dia bersumpah demi nama Firaun. Ini bahaya tinggal di tempat orang kafir ya. Rohani dia sebetulnya masih bagus, tapi bagaimanapun sedikit-sedikit ketularan. Bagaimana mungkin seorang Israel bisa bersumpah demi nama Firaun 2 kali? Sesuatu yang membahayakan kalau tinggal di tempat yang mayoritas non-Kristen. Karena sedikit banyak kita ketularan tradisi-tradisi mereka yang sebetulnya tidak benar ditinjau dari sudut Alkitab kita. Karena poin yang ketiga, Yusuf menahan Simeon sampai mereka membawa Benyamin ke Mesir. Ayat 15-25. Pertama, poin A, mula-mula Yusuf menahan mereka semua sampai hari yang ketiga. Ayat 15-16 tidak usah saya bacakan. Mungkin ini dilakukan untuk memberi mereka waktu luang, nganggur ya, 3 hari tahanlah nganggur ya, sehingga bisa merenungkan kejahatan mereka dahulu. Saudara, sebagai catatannya, pada waktu menderita, orang itu sering bertanya-tanya dan melakukan introspeksi. Dosa apa aku ya? Kok mesti mengalami semua ini? Mungkin saudara-saudara yang di NTT atau orang di Jawa Timur bagian selatan yang terkena gempa, atau orang yang kena bencana COVID dan sebagainya, mungkin juga bertanya-tanya seperti ini. Dan tindakan Yusuf ini rupanya berhasil, karena kata-kata mereka dalam ayat 21 mungkin menunjukkan bahwa dalam tahanan itu mereka menduga-duga bahwa mereka mengalami semua itu karena mereka menjual Yusuf. Saya bacakan ayat 21. Mereka berkata seorang pada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Saudara, introspeksi seperti ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan dalam penderitaan atau bencana. Ingat ya, penderitaan itu masuk ke dalam dunia karena dosanya Adam. Sebelum itu tidak ada penderitaan sama sekali. Begitu ada dosa Adam, masuk menimpa seluruh dunia. Jadi kalau kita kena penderitaan apapun, bisa karena persoalan ini, bukan karena dosa kita pribadi. Bisa. Jadi ada penderitaan, tidak ada dosa, Tuhan hukum atau Tuhan ajar, tapi itu bisa. Tidak harus, tapi bisa. Dan karena itu, dalam keadaan penderitaan harus introspeksi. Siapa tahu memang karena dosa. Karena kalau penderitaan terjadi karena dosa, tidak akan Tuhan cabut, saudara, sebelum saudara bertobat. Bahwa ada hajaran karena dosa, itu jelas. Mari kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 5-11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara pada kamu seperti pada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang, dan bahasa Inggrisnya anak yang tidak sah, gitu ya. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran.
tapi mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka, bapak-bapak duniawi itu ya, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, jadi pada waktu ada penderitaan untuk orang yang non-Kristen atau orang Kristen KTP, itu bisa merupakan hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka. Untuk orang Kristen sejati tidak bisa hukuman, karena semua hukuman sudah ditanggung oleh Kristus. Yang bisa adalah hajaran seperti yang dibicarakan dalam Ibrani 12 ini. Tapi kalaupun itu hajaran, itu untuk kebaikan saudara. Ada dosa, Tuhan hajar supaya saudara bertobat. Maka ini kebaikan. Lah kalau orang yang tidak anak Tuhan, lah dia tidak menghajar. Orang bukan anak Tuhan, hukumannya bisa nanti di neraka. Di dunia ini, yang Kristen salah sedikit, bolos gereja sedikit, kasih masalah. Yang tidak Kristen, tidak pernah ke gereja, tidak apa-apa. Lah bukan anaknya. Saya pikir sendiri, anak saudara berbuat salah, entah dusta, entah mencuri, entah mengeluarkan kata-kata kotor, saudara hajar. Kalau anak tetangga melakukan itu, saudara hajar. Terus saudara diajar bapaknya dia nanti. Itu anaknya tetangga, urusan apa dengan aku? Tuhan tidak menghajar yang bukan anak. Kalau saudara salah sedikit diajar, salah sedikit diajar, bersyukurlah, itu menunjukkan saudara anak. Salah banyak tak diajar, berkabunglah dan bertobatlah, karena itu menunjukkan saudara bukan anak. Jadi pada waktu ada bencana seperti NTT dan sebagainya ini saudara, saya tidak mengatakan ini pasti hajaran. Karena ada kemungkinan ketiga, ujian. Ayo, bukan karena dosa apapun dan bukan hajaran, tapi ujian. Hukuman hanya untuk yang non-Kristen. Untuk yang Kristen bisa atau ujian atau hajaran. Nah, karena kita seringkali tidak bisa tahu yang mana, pada waktu mengalami bencana, introspeksilah. Jangan terlalu cepat menyalahkan diri. Ini ekstrem kanan. Tapi juga sebaliknya, jangan terlalu cepat membenarkan diri. Oh, aku tidak salah, ini ujian. Kalau orang lain cepat sekali, oh kamu diajar Tuhan. Kalau dia sendiri, oh aku diuji Tuhan, diserang setan, dan sebagainya. Saudara, jangan ambil ekstrem kanan ataupun kiri. Sedikitnya harus introspeksi. Jadi saudara, hal yang sama yang dialami oleh orang-orang yang berbeda, bisa berbeda statusnya. Misalnya saudara, baik Yunus maupun Paulus mengalami badai. Yunus saya kira sudah tahu ceritanya, dia dilemparkan ke laut dan ditelan ikan 3 hari dan sebagainya. Paulus dalam Kisah Rasul pasal 27 mengalami badai. Dua orang ini, dua-dua orang percaya, dua-dua mengalami badai. Tapi kalau dalam kasus Paulus itu bukan hajaran, maka dalam kasus Yunus itu adalah hajaran. NTT ini banyak orang. Saya yakin yang kafir atau Kristen KTP itu mayoritas. Bagi mereka sangat bisa itu hukuman. Tapi pasti NTT banyak orang Kristen yang betul-betul anak Tuhan juga, hamba Tuhan yang sejati. Mereka tetap bisa dosa, sehingga bagi mereka bisa hajaran, tapi bisa juga
ujian Tuhan atau serangan setan. Jadi semua seharusnya introspeksi. Dan kalau memang ada dosa, bertobatlah. Karena kalau memang ini statusnya ajaran, Tuhan tidak akan cabut itu sebelum saudara bertobat. Poin B. Lalu Yusuf memanggil mereka dan berbicara kepada mereka dalam ayat 18 sampai 25. Pertama, saudara, Yusuf cuma menahan satu orang saudaranya, yaitu Simeon, sampai mereka kembali membawa Benyamin. Nah, ini yang aneh, mengapa Simeon yang dipilih? Ini cuma mungkin ya. Saya berikan dua kemungkinan alasan. Pertama, kata-kata Ruben dalam ayat 22 terdengar oleh Yusuf, sehingga dia tahu bahwa Ruben yang adalah saudara tertua tidaklah terlalu salah. Dia menasihati mereka untuk jangan lakukan, tapi mereka tetap lakukan. Karena itu Yusuf memilih saudara yang kedua, yaitu Simeon. Simeon memang anak kedua. Dan poin B, mungkin Yusuf tahu bahwa dalam peristiwa memasukkan dia ke sumur atau menjualnya sebagai budak, Simeonlah yang paling berperan. Jadi untuk menghajar dia yang ditahan. Yang lain boleh pulang. Dan poin yang kedua, yang lain diperbolehkan kembali sambil membawa gandum. Dan yang ketiga, tanpa sepengetahuan mereka, Yusuf mengembalikan uang mereka dan memasukkannya ke dalam karung gandum masing-masing dalam ayat 25. Karena poin yang ketiga, saudara-saudara Yusuf kembali ke Kanaan dalam ayat 26 dan 38. Pertama, dalam perjalanan seorang dari mereka mendapati bahwa uangnya ada dalam karung gandumnya. Ini membuat mereka menjadi takut dan bertanya-tanya. Perhatikan pertanyaannya ya. Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ayat 27-28. Ada satu yang benar dari kata-kata ini. Allah yang membuat itu. Mereka benar dalam satu hal ini. Mereka tahu bahwa God is the first cause of everything. Allah adalah penyebab pertama, prima causa, dari segala sesuatu. Second cause-nya Yusuf yang masukkan. Ada lagi mungkin pegawainya Yusuf masukkan sendiri. Tapi first cause selalu Allah. Maka tidak salah mereka tanya, apakah juga yang diperbuat Allah dalam kita? Mereka tahu terjadi apapun, mesti Allah. Ada bencana atau apapun, badai ini pasti ada second cause. Banyak orang yang keluarkan CO2 dan sebagainya yang membuat iklim dunia ini kacau balau. Itu second cause-nya, second causes. Tapi first cause tetap Allah. Dulu mana ada, saudara? Di Indonesia ada puting beliung, itu mana ada? Sekarang bolak-balik di mana-mana puting beliung, dan cukup mengerikan. Memang masih tidak ada apa-apanya dibandingkan tornado yang di Amerika. Yang terjadi di sini itu kategori 1, kategori 4, kategori 5. Tidak ada apapun bisa bertahan kalau kategori 5. Badai sama, saudara. Mana dulu ada badai di sini tuh? Bagaimana sekarang ada siklon di Kupang dan sebagainya ini? Memang katanya kecepatan 40-50 knot. Itu kalau dibandingkan hurricane-nya Amerika, itu kategori 1. Kalau hurricane yang kategori 4 atau 5, hotel bertingkat 10 itu ambruk, saudara. Hotel bertingkat 10 itu betonan tidak karu-karuan, ambruk. Puting beliung di Indonesia ini cuma ya ngangkat atap-atap bisa. Di Amerika bulldozer tuh ngumpul ke atas. Kalau ini terus berlangsung,
pemanasan global dan sebagainya, sehingga iklim jadi tidak karu-karuan. Memang bukan tidak mungkin bahwa ini akan terjadi makin sering dan makin hebat. Tapi saudara, sekalipun kita wajib berusaha untuk mengurangi, misalnya dengan nanam pohon makin banyak, apalagi Kupang dan sebagainya, pohonnya hancur semua. Harus nanam pohon banyak dan tanam pohon mestinya jangan pohon yang gampang roboh. Saya tidak ngerti di Indonesia ini orang, misalnya kota Surabaya ya, mayoritas pohon-pohonnya di jalan-jalan itu pohon sono, namanya pohon sono. Dulu ada di depan rumah saya. Itu pohon yang sangat gampang patah, sangat rapuh. Kalau badainya Kupang terjadi di Surabaya, saya kira semua pohon itu ambruk semua, patah semua. Saya pernah pergi ke Georgetown di Penang, Malaysia, dan di sana saya melihat, waduh, pohon itu pelukan orang dewasa itu mungkin 2 pelukan besarnya pohon. Besar, waduh. Kalaupun itu kena badai, kecuali kena yang kategori 4 atau 5, paling-paling bisa patah dan ranting-ranting. Tapi pohonnya ambruk kok, saya tidak yakin sama sekali. Seharusnya mulai sekarang ada peremajaan di seluruh Indonesia, mengganti pohon-pohon yang gampang patah itu dengan pohon-pohon yang lain yang kuat, yang tidak gampang patah. Pohon patah ini bencana. Ribuan pohon menghalangi jalanan, sudah bantuan tidak bisa datang. Tunggu, potongi pohon semua, tunggu butuh waktu berapa lama? Jadi saudara, memang ada second causes, ada manusia. Tapi tetap saudara, kalau terjadi bencana dan kalau nanti terjadi lagi, tetap Allah adalah penyebab pertama dari segala sesuatu. Tapi saudara, sekalipun mereka benar dalam hal ini, mereka info dalam hal ini, tapi kesalahannya, mereka tidak beriman pada kasih dan kebijaksanaan Allah. Di Kupang adanya pengaruh dari Israel mungkin, dan saya juga dulu sering pelayan di sana. Mungkin banyak orang-orang yang reform yang percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena Allah menentukan dan Allah mengatur, termasuk badai dan semua bencana ini. Percaya hal itu gampang, tapi beriman pada kasih dan kebijaksanaan Allah, beriman pada Roma 8 ayat 28, itu yang luar biasa sukar. Kalau Roma 8 ayat 28 itu saya ajarkan, saya bolak-balik ngomong, saya khotbahkan dan saya katakan, saya ajarkan dalam ruang gereja begini, sikon yang baik-baik. Gampang bagi saudara berkata amin, gampang. Tapi coba ngalami bencana yang tidak karu-karuan. Ada orang yang mati di keluarga saudara yang saudara kasih, atau kena gempa bumi rumah saudara ambruk, atau kena bencana alam seperti di NTT, banjir bandang, ataupun badai dan sebagainya, dan tidak ada listrik selama berminggu-minggu, katanya bisa sampai 1 bulan pemulihannya. Bisakah kita beriman pada saat itu dalam Roma 8:28, beriman bahwa Allah yang menentukan semua itu, menentukan dengan kasih kepada kita yang adalah anak-anaknya, orang-orang pilihannya, dan pasti memaksudkan untuk kebaikan kita, sekalipun mata kita tidak bisa melihat kebaikan apa. Sama sekali tidak gampang. Kalau saya mengalami apa yang dialami oleh saudara di Kupang, saya tidak yakin saya bisa beriman pada Roma 8:28. Tapi saudara, kalau saudara tidak bisa beriman pada Roma 8:28 dan saudara marah, kecewa dan sebagainya, itu cuma memperburuk keadaan. Kalau saudara tidak bisa beriman, pertama-tama minta ampun kepada Tuhan bahwa saudara tidak bisa mengimani Roma 8:28. Kedua, minta Dia membuat saudara bisa beriman pada Roma 8:28.
itu akan menjadikan semua jauh lebih enteng untuk ditanggung daripada kalau saya tidak beriman pada janji Tuhan itu. Ini berlaku untuk orang dalam penderitaan dan bencana apapun. Poin kedua, ketika sampai di rumah, mereka menceritakan semuanya kepada Yakub, ayat 29 dan 34. Lalu membuka karung gandum mereka, ternyata semua mereka mendapati semua uang mereka di karung gandum masing-masing. Ini membuat mereka lebih takut lagi. Ya, mereka pikir ini nanti Tuhan ini menuduh kami mencuri, ini kami mesti beli lagi pasti kan. Ketemu lagi, ini kok duit bisa balik, dituduh mencuri atau apa. Itu membuat mereka takut. Yang ketiga, saudara, sekarang Yakubnya yang tadi masih kuat menghadapi bencana kelaparan itu, Yakub saat ini menjadi putus asa. Mari kita lihat ayat 36. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, ini kalau sudah sumpah saling menyalahkan ya, ini sering terjadi, ini mesti dihindari. Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Kata-kata yang saya warna hijau ini salah terjemahan total, nanti saya betulkan. Tapi yang jelas Yakub putus asa sampai menyalahkan anak-anaknya. Dan Ruben memberikan hiburan yang tidak bisa lebih tolong di dalam ayat 37. Yang jelas sama sekali tidak ada menolong atau menghibur apapun terhadap Yakub dari keputusasaannya. Dan ini menyebabkan Yakub tanpa mempedulikan Simeon melarang Benyamin pergi ke Mesir dalam ayat 38. Mari kita baca 37-38. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Jadi dia di sini Benyamin. Kalau Benyamin tidak balik, kedua anakku boleh kamu bunuh. Ini penghiburan apa? Kalau Benyamin tidak mati, dua anaknya, berarti dua cucu dari Yakub kan, dibunuh. Ini omongan bodoh. Mungkin sedang sumpah ya. Sumpah itu kita sering mengeluarkan kata-kata yang bodoh, tindakan bodoh, dan semua yang bodoh. Harus hati-hati dalam keadaan sumpah, dalam keadaan menderita. Jangan saling menyalahkan, dan jangan ngomong yang tidak karu-karuan. Selalu berdoa minta Tuhan kuatkan, berikan hikmat kebijaksanaan menghadapinya dengan cara bagaimana, berbicara bagaimana, bersikap bagaimana, satu terhadap yang lain. Ini sangat penting. Karena saya baca ayat 38. Tetapi jawabnya, anakku itu Benyamin tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Saudara, sekarang kita membaca kata-kata bagian akhir dari Yakub dalam ayat 36 nih ya. Aku inilah yang menanggung segala-galanya. Saya tidak tahu dari mana gerangan penterjemah dari LA itu bisa menerjemahkan dengan kata-kata ini. Karena kata-katanya sama sekali tidak ada kemiripan apapun dengan terjemahan ini. Salah terjemahan secara total. Salah terjemahan itu kadang-kadang bisa karena gramatikanya tidak memungkinkan diterjemahkan. Kadang-kadang katanya, vocabulary-nya itu tidak ada dalam bahasa kita. Kadang-kadang kata itu ada, artinya banyak, lalu salah milih arti. Tapi yang ini, bukan yang manapun. Ini terjemahan tidak tahu bagaimana ngawurnya, tidak karu-karuan. NIV menerjemahkan everything is against me. Segala sesuatu menentang aku. King James dan NIV, all these things are against me. Semua hal ini menentang aku. Jadi itu sebetulnya arti dari kata-kata yang diterjemahkan dalam Indonesia secara ngawur. Aku inilah yang menanggung segala-galanya. Miripnya dari mana? Saya tidak ngerti. Habis pikir dari mana terjemahan ini. Mestinya segala sesuatu menentang aku.
saudara, dalam penderitaan, dalam bencana dan sebagainya, khususnya saudara kita di NTT dan orang-orang yang lain yang mengalami bencana COVID dan sebagainya, mungkin akan merasakan dan mengatakan kata-kata ini: segala sesuatu menentang aku. Sudah wabah COVID, sudah kesukaran dan keuangan, sudah gereja tidak bisa buka, harus online, dan lalu ada keluarga yang terkena. Itu sudah beban, bukan main berat. Tuhan tambah dengan bencana badai ini. Dan bencana badai bukan cuma hancurkan rumah, hancurkan kota Kupang, hancurkan listrik, hancurkan internet, tapi adanya orang-orang kurang ajar di sana, pedagang-pedagang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sebetulnya orang-orang seperti ini masih ditembak mati. Naikkan harga. Satu orang bilang beli Pertalite eceran 20.000. Harga seng, harga paku payung, semua dinaikkan. Dan puji Tuhan ada yang tangkap. 3 yang ditangkap, moga-moga lebih banyak lagi. Bahkan harga makanan dinaikkan juga. Maka saudara dalam kasus seperti itu bisa melihat segala sesuatu dan melihat segala arah. Dan saudara berkata, everything is against me. Segala sesuatu tentang aku. Aku sudah tidak punya duit karena COVID, dan karena hartaku hilang, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sekarang mari kita bahas kata-kata Yakub ini ya. The Bible Exposition Commentary berkata demikian: semua hal ini menentang aku merupakan suatu pernyataan yang sah dari sudut pandang manusia. Kelihatannya sudut pandang manusia semua menentang memangnya. Tetapi dari sudut pandang Allah, segala sesuatu yang sedang terjadi sedang mengerjakan untuk kebaikan Yakub dan bukan untuk kerugiannya. Roma 8 ayat 28. Dalam bahasa Inggris itu kata depan against dan for itu lawan kata. Everything is against me, segala sesuatu menentang, melawan aku. Kalau everything is for me, itu semua mendukung aku, menolong aku, untuk aku. Ya, for dan against. Yakub katakan against me. Tapi penafsir ini katakan segala sesuatu yang sedang terjadi sedang mengerjakan untuk for kebaikan Yakub dan bukan untuk kerugiannya. Dan Roma 8 ayat 28. Adam Clark juga menggunakan kata-kata seperti itu. Saya bacakan bahasa Inggrisnya dulu ya. All these things are against me, said poor desponding Jacob. Whereas instead of being against him, all these things were for him. Semua hal-hal ini menentang aku, kata Yakub yang putus asa. Padahal semua hal-hal itu bukannya menentang dia, tetapi untuk dia. Bukan against, tetapi for. Bukan menentang, tetapi untuk. Nanti Yakub menganggap Yusuf mati dan Simeon dan Benyamin sebagai anak dalam bahaya, dan ia menyimpulkan semua hal-hal ini menentang aku. Tetapi terbukti sebaliknya bahwa semua ini adalah untuk dia, bekerja bersama-sama untuk kebaikannya dan kebaikan keluarganya. Tetapi ia berpikir semua itu menentang dia. Perhatikan, melalui ketidaktahuan dan kesalahan kita dan kelemahan dari iman kita, kita sering melihat itu sebagai menentang kita. Apa yang sebetulnya adalah untuk kita.
kita menderita dalam tubuh, milik atau kekayaan, nama dan hubungan. Dan kita berpikir bahwa semua hal-hal ini menentang kita, sedangkan ini sebetulnya sedang mengerjakan untuk kita kemuliaan yang besar. Saudara, kalau saudara adalah seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang sejati, Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah bekerja menentang saudara, termasuk dalam badai atau bencana alam apapun ini, COVID atau apapun. Sebaliknya, ia selalu bekerja untuk saudara, bukan against, tapi for. Bukan menentang, tapi untuk. Roma 8 ayat 28, saya bacakan versi King James bagian saja. All things work together for good to them that love God. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Ini tidak ada untuk mereka yang mengasihi Allah. Non-Kristen atau Kristen KTP tidak berlaku. Tapi kalau saudara anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bagaimanapun hebatnya bencana ini untuk saudara. Sudah saya katakan tidak gampang untuk percaya. Saya tidak yakin saya bisa percaya pada saat saya mengalami bencana seperti itu. Tapi kalau saya tidak bisa percaya, minta Tuhan memberikan iman kepada saudara. Jangan biarkan diri dalam ketidakpercayaan, karena itu membuat semua lebih buruk. Pulpit Commentary. Demikianlah providensia Allah. Providensia itu kan pelaksanaan dari rencana Allah ya. Sering disalah mengerti atau disalah tafsirkan oleh orang-orang kudusnya. Kalau upang terjadi badai, berarti pada minus tak terhingga Allah menentukan badai itu. Semua yang terjadi karena ditentukan, lalu diatur terjadi oleh providensia Allah. Dan tujuannya untuk kebaikan kita. Tapi kita seringkali salah mengerti, salah tafsir, menganggap semua against us, against me, padahal semuanya for us, for me. Boleh kembali lagi, betapa sering orang percaya berkata, semua hal ini menentang aku. Pada saat ia sudah dekat dengan aliran peristiwa-peristiwa yang akan membawanya keluar dari kesukaran atau penderitaan ke tengah-tengah kelimpahan, damai dan sukacita, dari hati yang disembuhkan, dalam keadaan yang diberkati, yang dipulihkan. Memang saudara ya, kalau kita baca Alkitab, kita tuh bisa baca dengan gampang. Yakub ini sebetulnya sudah dekat sekali dengan kebahagiaan yang luar biasa, di mana dia bertemu kembali dengan Yusuf yang dia kira sudah mati. Dan semua yang dialami ini sebetulnya mengarahkan dia kepada pertemuan yang berbahagia itu. Tapi karena ketidakmengertiannya, saat ini dia justru menjadi putus asa. Bagi kita, karena kita dengan gampang baca Kejadian 43 dan seterusnya, maka kita bisa melihat betapa bodohnya Yakub. Kok kebodoh kamu? Ini bentar lagi ketemu Yusuf. Kita baca enak. Yakubnya tidak lihat apapun ketemu Yusuf. Dia tidak tahu Yusuf masih hidup. Jangankan mimpi ketemu Yusuf. Bagi Yakub sendiri pada saat itu, dia tidak bisa tahu Kejadian 43 dan seterusnya. Segala sesuatu terlihat gelap gulita sehingga dia menjadi putus asa. Saudara, kalau saat ini semua terlihat gelap gulita, apalagi pada malam, gelap gulitanya hurufiah karena tidak ada listrik. Tapi gelap gulita yang lain, yang bukan hurufiah, rumah yang rusak, pekerjaan tidak bisa bekerja, lalu uang sudah tidak ada, lalu bagaimana? Semua itu gelap gulita. Tapi saudara, lagi-lagi kalau saudara adalah anak Allah yang sungguh-sungguh, dan pada saat ini bagi saudara segala sesuatu kelihatan gelap gulita,
Janganlah putus asa seperti Yakub dan mengatakan everything is against me. Percayalah bahwa Allah mengarahkan semua itu pada kebaikan saudara. Dan mungkin sekali, sama seperti Yakub, saudara dekat sekali dengan saat yang akan sangat membahagiakan saudara. Coba saudara melihat, terus sekarang putus asa. Saya tidak menjanjikan bahwa hal yang membahagiakan itu pasti akan terlihat dan pasti dalam waktu dekat. Bisa saja kita tidak tahu, nanti sampai mati masuk surga baru tahu bisa. Tapi yang jelas, Allah bekerja untuk kebaikan kita, bukan untuk menentang kita. Saudara-saudara yang terkena COVID atau side effect-nya dalam dunia ekonomi, saudara yang sedang mengalami penderitaan karena hal-hal yang lain, yang terkena gempa bumi kemarin, yang terkena badai di Kupang dan sekitarnya, banjir bandang di Sumba Timur dan juga Flores. Kalau saudara anak Allah, jangan putus asa. Allah itu Maha Kuasa. Dia bisa langsung sekejap mata memulihkan kalau dia mau. Kalau dia tidak mau, berarti dia punya maksud tertentu dan maksud itu baik. Kita bisa tidak tahu baiknya apa. Kadang-kadang Tuhan menunjukkan baiknya apa. Tapi kita bisa saja terus tidak tahu sampai kita mati. Baru di surga kita mendapatkan penjelasan mengapa harus mengalami semua bencana ini. Saudara, jangan putus asa. Berharaplah pada Tuhan. Percayalah firman 8:28. Kalau tidak bisa percaya, berdoalah, minta Tuhan memberikan iman terhadap ayat itu. Sudah semua ini terasa lebih ringan. Sampai semua betul-betul disingkirkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami sudah boleh mendengar firman. Untuk semua yang menderita, secara khusus saudara-saudara yang di NTT, tolong mereka introspeksi. Siapa tahu ini ajaran Tuhan. Tapi kalau memang ini bukan ajaran, tetapi ini adalah ujian Tuhan atas serangan setan, Tuhan tolong kuatkan mereka. Kalau ini ajaran, tolong dalam introspeksi mereka bisa menyadari kesalahannya, dan dengan kekuatan dan anugerah Tuhan mereka bisa bertobat sehingga bencana bisa disingkirkan. Untuk orang-orang yang belum percaya, tolong mereka melalui bencana ini, entah bagaimana caranya, mereka justru bisa datang kepada Kristus dan diselamatkan. Dan kami berdoa untuk semua orang yang menderita di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Begitu banyak penderitaan. Orang yang di PHK, orang yang kena bencana COVID, orang yang bangkrut, orang yang sampai tidak punya rumah, dan apalagi orang yang kena bencana alam dan sebagainya. Tolong Tuhan, biarlah bimbing mereka sedemikian rupa untuk bisa mempunyai sikap yang terbaik di tengah-tengah bencana. Tetap percaya bahwa Engkau memaksudkan untuk kebaikan dari orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.